Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bu Siti Julia, misi acara aksi nyata dari program yang diikuti yaitu Guru Penggerak. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali kelas dan guru khusus SD Islam. Pertama kami kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita masih dapat berkumpul pada acara siang hari ini yang nanti akan membahas tentang budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di Allah. Bapak dan Ibu peserta sinyata pada siang hari ini, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya sudah menyambut temannya. Dan harapannya nanti dengan juga bisa mengikuti Mulia. Jadi Mulia sekarang sedang mengikuti program yang namanya Guru Penggerak. Selain ilmunya karena program baru ya, jadi benefitnya banyak sekali. Jadi sayang kalau dihilang. Untuk siang hari ini akan membahas tentang budaya positif yang kelihatannya lebih membahas tentang disiplin positif. Itu adalah sudah pernah mendapat sedikit tentang penghilangan hukuman dan diganti dengan konsekuensi. Nanti intinya adalah bagaimana anak itu bisa disiplin dengan sendirinya tanpa paksaan dari pihak orang. Anak jadi lebih paham konsekuensi. Jadi nanti bukannya ketika melakukan sesuatu bukannya takut nanti dihukum, tapi tahu kalau dia melakukan ini nanti dia akan mendapat konsekuensi ini. Seperti itu. Jadi harapan saya nanti Bapak dan Ibu baru lebih tahu lebih jauh tentang disiplin positif dan diterapkan di kelasnya masing-masing. Makanya ini kemarin saya tekankan untuk guru kelas dan guru khusus. Nah yang mengajarnya sampai 1 jam sendiri. Dan ini saya tekankan lagi ya, semua murid yang ada di rumah itu berarti juga muridnya jenengan. Tidak hanya murid yang ada di kelasnya toh. Jadi ketika jenengan melihat ada murid lain yang melakukan pelanggaran, dan jenengan harus tegur. Tidak harus menunggu atau menghubungi wali kelasnya dulu baru jenengan. Oke, ini saya tekankan lagi. Semoga dengan adanya sinyata ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memajukan SD Islam ini. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti
tadi. Yang keberapa Ibu? Papat ternyata jam siang. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu supaya tidak ngantuk, saya mau ajak speaking sebentar ya. Kalau saya bilang tepuk 1, silakan bertepuk sesuai dengan jumlahnya 1. Kalau 2 berarti, kalau tepuk 3 berarti, kalau saya bilangnya tanpa tepuk berarti tidak usah diikuti. Paham maksudnya ya? Cek dulu pemanasan. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Tidak ada tepuknya ya. Belum fokus ternyata ya. Sekali lagi. Tepuk 1, 2. Oh masih ada ya. Belum fokus. Sekali lagi. 1. Kalau tidak ada tepuknya, tidak usah tepuk ya Pak. Terakhir ya, tepuk 1, tepuk 2, 3. Alhamdulillah sudah bagus. Kita mau. Jadi ini adalah aksi nyata penugasan yang harus ditularkan kepada rekan-rekan sejawat untuk kita sama-sama menjalankan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Perkenalkan ini Bapak fasilitator saya, Bapak Saiful Amin. Kemudian pengajar praktik saya, Ibu Evi Supanianti, dan saya sendiri calon guru pembela. Pertama, sebelum kita mulai ke materi, di sini ada suatu pernyataan. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena benda tersebut begitu berharga. Nah, tugasnya yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Sekarang coba saya coba ya, yang bagian sini sebagai A, yang sebelah sini B, yang sini A, yang sini B, yang sini A. Ya, ini kayak sendiri, tidak apa-apa. Coba, yang A menggenggam sesuatu yang sangat penting, yang B boleh mencoba meminta membuka, boleh dibeli, boleh dimarahi, diancam, ditawari, boleh. Ibu Sylvia, Kak Ibu kenapa
Oh, nggak kuat karena dipaksa ya. Kalau yang Bu Aulia, kenapa tidak mau membuka tangannya? Kenapa? Oh, karena rahasia. Jadi yang kedua, apakah Anda coba menutup kepala tangan Anda supaya ada yang menutup, ada yang membuka? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Siapa yang memegang kendali? Anda sendiri atau teman Anda? Yang punya tangan dia. Jadi yang mempunyai kontrol terhadap diri sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Mau sekuat apapun orang lain memberikan ancaman atau penghargaan atau tawaran apapun, kalau diri kita mengontrol diri kita untuk tidak membuka, maka tidak akan terbuka. Dan begitu sebaliknya. Nah, selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori dan kemudian berkembang dinamakan choice theory meneruskan beberapa visualisasi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, dan kemudian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sampai sini ada bayangannya. Jadi kita kayaknya nyuruh murid itu muridnya mau gitu. Itu bukan karena kita yang berhasil mengontrol dia, kita bisa menggerakkan dia untuk melakukan itu, bukan. Tapi murid itu yang mengizinkan dirinya untuk mau melakukan apa yang dengan suruh seperti itu. Jadi bukan Anda yang menggerakkan murid seperti kita gerakkan wayang gitu ya. Jadi kita yang mengontrol dia geraknya gimana, bukan. Tapi murid itu sendiri yang mengizinkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang kita perintahkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Mungkin dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi malah menjadi tergantung pada pendapat guru yang berusaha untuk memberikan penguatan positif tersebut. Jadi ketika kita memberi nasihat kepada murid, kemudian murid itu melakukan, sekali lagi itu bukan karena nasihat Anda, tapi karena kemauan dari murid itu sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga kurang benar, ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk menguatkan murid menuju pada identitas gagal, justru malah bisa membuat murid itu merasa rendah diri karena selalu dibuat merasa bersalah. Kakak dikritik terus, selesai malah jadi kayak ya ternyata aku nggak bisa nih, aku salah terus gitu ya. Jadi malah merasa rendah diri. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah ini kadang peraturan yang kita buat seperti itu ya, itu untuk kita, bukan untuk murid gitu. Jadi murid itu kayak mereka terpaksa gitu melakukannya ya karena ada hukuman sama ada penghargaan. Kalau nggak ada mereka tidak mau. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama, padahal kebutuhan kita itu berbeda. Antara satu murid dengan murid yang lain yang kebutuhannya pasti berbeda. Antara guru satu dan guru lainnya juga pasti beda. Semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang. Nah yang di sini yang teori kontrol, kita
berusaha memahami pandangan. Selanjutnya, agar pandangan sama dengan kita, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dari teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang ketika ada murid yang melakukan suatu kesalahan, yang perilaku buruk itu bukan berarti dia melakukan kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol itu murid berbuat buruk seperti itu pasti dia memiliki tujuan. Nanti ada kebutuhan manusia di situ nanti ada. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri hanya kita, tidak orang lain. Kemudian pelaksanaan pada pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, ini ada menurut David Wilson dalam bukunya Restricting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi di sini untuk kita melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Wilson, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Seperti halnya ketika murid itu berangkat pagi ya, motivasinya itu dia tidak dihukum. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu akan cenderung bertanya begini, kalau saya tidak melakukan nanti hukumannya apa? Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu dia kayak mikir dulu, nanti kalau aku tidak melakukan itu hukumannya apa? Kalau sekiranya tidak ada hukumannya ya udah nggak melakukan. Jadi menurut Wilson itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini tuh biasanya mendapatkan imbalan. Jadi misalnya kita posisikan diri kita ya sebagai guru. Kalau saya berangkat pagi, nanti saya akan dapat ujian dari kepala sekolah. Jadi sebelum dia lulus ujian dia pikir nanti apa yang aku dapatkan ya kalau aku melakukan ini. Kalau yang pertama tadi kan kalau aku tidak melakukan ini hukumannya apa? Jadi yang tidak nyaman apa? Jadi kalau yang hukumannya biasa saja dia malah cenderung tidak melakukan gitu, nggak apa-apa. Kalau yang kedua ini mendapatkan imbalan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi kalau nggak ada imbalannya tidak akan melakukan. Misalnya nih sudah berangkat pagi terus, ternyata kalau nggak dapat pujian, itu apa berangkat pagi malah dipuji, itu ya lawan bayar. Nah itu motivasinya masih eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan membahagiakan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang kita harapkan nantinya. Jadi kita dan murid-murid kita memiliki motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan membahagiakan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika berangkat pagi bukan karena nanti dicoret gajinya seperti itu atau mungkin dihukum kalau untuk murid kemudian supaya mendapat pujian, bukan, tapi memang merasa bahwa ini tanggung jawab saya harus berangkat pagi supaya nanti tidak ketinggalan pelajaran, saya harus berangkat pagi supaya bisa dicontoh anak murid saya karena saya adalah seorang guru. Sosok kurator hidupkan sebagai teladan seperti itu. Jadi kalau punya motivasi dari dalam dirinya adalah tanggung jawab saya, nilai-nilai yang dihargai
pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ima menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk gurunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang buku hidupnya. Jadi pelajaran gak iso, gugur, apa ngomong terbata-bata, nyebloknya barang, wis fisik, apa ngarep, dipunya tiru-tirisan dapat guru-guru. Nah, kira-kira apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Kenapa Pak Yono Pak tidak setuju? Alasannya apa? Alasannya karena kan anak itu sudah ya Pak ditanya dia terus itu sepertinya kalau misalnya ditertawakan semua murid satu kelas pastinya malah ya. Kemudian seorang guru itu harus yang menertawakan itu harus diberhentikan, ditegur namanya ya, supaya anak itu enggak lebih ke tambah. Betul sekali, terima kasih Pak Yono. Iya, jadi malah membuat Iva down ya dengan perilaku tersebut. Nah, yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau seperti tadi, hukuman, iya, itu merupakan suatu hukuman. Karena kalau konsekuensi kan hukumannya ada perjanjian terlebih dahulu ya. Kalau hukuman itu kan langsung diberikan. Itu sepertinya sepele ya, cuma menertawakan seperti itu, tapi itu di hati anak itu menambah sampai dalam. Nah, di sini ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini nanti yang kita harapkan kita bisa menjalankan yang restitusi. Jadi, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Itu di sini termasuk identitas gagal. Misalnya, kelar ke lapangan olahraga, kemudian langsung disuruh pusat 100 kali, menyakitkan ya itu. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, tapi sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Jadi misalnya, nanti kalau kelar ke lapangan olahraga, sudah perjanjian dulu sama anak-anak, sudah ada peraturan yang tertata, itu namanya konsekuensi. Nah, kalau restitusi, itu merupakan pilihan. Jadi nanti ada triknya. Anak itu nanti ditanya, kira-kira kalau kamu berbuat kesalahan seperti ini, kamu bisa memberinya dengan cara gimana? Jadi pilihan itu ada pada murid itu sendiri. Yang kedua, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid dan itu jangka waktu panjang. Biasanya kalau anak habis dihukum itu kan ada judul-judul gitu ya. Ini aku habis dihukum, lain kali kalau pelajaran aku ini, pokoknya di sini tuh ada rasa masalahnya gitu. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang, dia tidak menyimpan dendam karena dia sudah tahu kalau kesalahan ini sudah ada di peraturan. Kalau di restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Ini masih banyak sekali ya. Jadi intinya itu kalau hukuman itu modelnya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus respon. Kalau di restitusi itu pakainya teori kontrol. Yang terakhir, langsung dipelajari yang terakhir. Kalau hukuman itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi dia itu nanti takut kalau ketahuan gurunya kamu handphone tak. Jadi dia akan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Kalau di konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan karena dia
belajar memecahkan masalah karena tadi diberi pilihan. Oh tadi salahmu apa? Terus kira-kira kamu bisa menyelesaikan ini dengan cara bagaimana? Seperti itu. Ini ada kasus lagi. Ibu Anas dulu kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Tentunya sangat mengganggu kegiatan pembelajaran di mana kelas tidak dapat memulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Nah akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan menghasilkan pemikiran tentang stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-murid dengan stiker bintang. Siapa yang berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, nanti dapat bintang dari guru. Ya. Nah, ternyata hasilnya selama beberapa minggu itu cukup berhasil membuat murid-murid tersebut rapi bergantian ketika masuk kelas. Nah, tapi suatu ketika Bu Anas sakit, kelasnya itu digantiin oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tahu tentang sikap bintang ini. Akhirnya anak-anak kembali lagi seperti semula, berebutan, berdesakan dan berlari-larian sebelum masuk kelas. Kira-kira kenapa kejadian ini bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Bu Juwati bisa menjawab? Kira-kira kenapa? Karena anak-anak ini tahunya dia jika melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan yang guru dia akan melakukan juga berubah begitu dengan tapi jika tidak ada iming-imingnya model dia akan seenaknya saja kemudian dan sebagainya. Jadi memang dia mungkin bisa efektif untuk sangat pendek, tetapi tidak bisa mengenal menjadi betul-betul dalam jangka panjang. Untuk itu menurut saya baru berhasil. Terima kasih. Betul sekali ya, Ibu ya. Jadi pembelajaran itu memang bisa untuk jangka pendek, tapi jika tidak diberi pembelajaran yang tadi, anak akan kembali lagi seperti semula. Namanya motivasinya masih eksternal, berdasarkan dari luar. Berdasarkan dari motivasi yang telah kita pelajari, kira-kira motivasi kelas 2 tadi untuk bersedia berikan sebelum masuk kelas tadi motivasinya apa? Tadi kan ada 3 yang motivasi: menghindari dari mana, mendapatkan imbalan, motivasi dari dalam diri. Kira-kira yang murid-muridnya Ibu Anas tadi pakai motivasi yang mana? Yang kedua, motivasi penghargaan atau imbalan masih bersifat eksternal. Sekarang pengaruh jangka panjang dan pendek. Ini penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya ya baik ya gimana? Yang pertama penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek, itu efektif. Yang kedua, jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Benar ya? Kira-kira kalau selalu sering diberi penghargaan, pasti dia akan kayak tergantung. Jadi kalau tidak diberi penghargaan, dia tidak mau berbuat baik. Malah berbuat baik ini bukan karena dia tahu kalau itu perbuatan baik, tapi karena tahu kalau ada ini-ininya. Yang ketiga, jika tidak mendapatkan penghargaan, maka selain senantiasa mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang kita sadari pokoknya kalau kita berbuat ada imbalan. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika yang melakukan hal ini maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Benar ya? Misalnya terbiasa habis berangkat pagi, kemudian dapat ujian, terus sudah
ketergantungan, setiap hari dipuji, suatu ketika tidak dipuji. Nah, maka nanti dari selanjutnya sekarang saya berangkat lagi udah gak ada pujian lagi. Baik saya ikut yang lain saya berangkat sekedarnya gitu ya. Kemudian ini ada satu contoh orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berhati menguruskan badan bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ini saja. Penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Maksudnya gimana? Misalnya di dalam kelas ada seorang siswa yang bisa mengerjakan tugas kemudian kita beri hadiah. Yang lainnya itu ternyata juga bisa, tapi entah kenapa kelewatan gitu, misalkan tidak kita beri hadiah. Maka siswa tersebut bisa menjadi iri dengan siswa yang kita beri hadiah, dan itu akan merusak hubungan antara si siswa itu tadi. Karena kamu tadi coba, aku gak dapat misalnya. Kemudian jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, bisa kemungkinan murid-muridnya hanya termotivasi hanya menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi itu memang motivasinya dari dua. Yang kedua, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Di sini ada sebuah riset. Dalam sebuah percobaan, sekelompok laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Jadi menurut hasilnya ini anak-anak yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan yang dilakukan itu ada sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Kemudian penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas. Sebagai murid-murid yang kita berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiahnya. Kemudian penghargaan itu bahkan bisa menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena pasti usahanya sudah maksimal ya. Ternyata masih dapat ranking 2, itu lebih sakit di rasanya. Kalau yang ranking mungkin dia usahanya sudah begitu maksimal, tapi yang berusaha maksimal ini udah mengerjakan, ternyata dia masih di nomor 2. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Benar tidak? Kira-kira ketika kita melakukan sesuatu terus kita mengharapkan, ini aku kerja udah paling betul, nanti gajiku nanti berapa kali lipat. Ternyata tidak. Dalam hati pasti merasa, aku kan dulu sudah maksimal ya. Ternyata kita merasa terhukum. Benar nggak seperti itu? Ya. Jadi perusahaan beda. Selanjutnya, nah ini yang kita harapkan, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah
juga merupakan suatu kebahagiaan di dalam dirinya sendiri. Nah, yang kita akan pelajari adalah restitusi. Restitusi itu apa sih? Jadi restitusi itu menurut dosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk melaksanakan restitusi itu kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau yang biasa kita dengar itu kan peraturan, ya. Tapi kalau kita dengar peraturan itu kan cenderung pasti sesuatu ini tidak nyaman gitu ya. Pasti ada hubungannya kalau peraturan kan seperti itu. Kita diharapkan untuk beralih ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Kemudian harus mengerjakan PR setelah pulang sekolah, itu juga peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu kan tadi rinci ya, satu buang sampah, pikir dan lain-lain. Kalau keyakinan kelas itu lebih global. Jadi maksudnya kita bahas seperti ini keyakinan kelas. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Kebersihan itu lingkungan aja, yang tugas pikir, yang membuang sampah. Jadi dari keyakinan kelas itu juga menjaga kebersihan. Itu kan yang kita lakukan. Jadi kita harus mengikuti keyakinan kelas ini ya, menjaga kebersihan. Kemudian ada harus berangkat tepat waktu, misalnya. Kemudian harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah itu kan rinci banget. Nah itu bisa diubahkan menjadi satu bentuk disiplin. Jadi harus disiplin waktu. Seperti itu sudah mencakup semuanya. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti yang tadi saya sampaikan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti tadi ya. Kalau yang saya sudah praktekkan itu di kelas 4 itu saya mempunyai 3 keyakinan kelas. Yang pertama saling menghormati, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga disiplin. Jadi itu kalau anak-anak misalnya ada yang lari-larian di depan kelas, saya cuma mengingatkan aja. Ayo anak, ingat ya keyakinan kelas yang kita yakini itu apa? Oh iya, harus disiplin. Mereka mengingatkan teman-teman yang lain, ayo harus disiplin loh. Sendiri seperti itu. Itu yang sudah saya jelaskan di kelas 4 yang berhenti. Awalnya saya benar-benar kewalahan belajar kelas itu, karena memang anaknya yang sangat aktif dan energi. Jadi kita harus benar-benar pandai mengelola kelas. Salut buat berhenti pokoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas benarnya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat dan mudah dipahami. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini juga sifatnya harus ditinjau. Kira-kira keyakinan kelas ini berjalan dengan baik apa ya? Perlu ada yang diperbaiki atau ada perlu ada yang ditambahkan dan sebagainya. Nah ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kan kata-katanya tidak ada nanti kalau lari-larian harus dihukum ini. Karena kalau nanti ketika pelajaran kalau main kelas nanti hukumannya membersihkan ini. Dan itu kan kesannya sudah nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kata-kata keyakinan kelas itu seperti ini. Gitu. Untuk menerapkan institusi itu yang kita gunakan ini. Jadi nanti ketika anak melakukan kesalahan itu kita tanya keyakinan kelas mana kira-kira yang kamu lakukan. Kemarin saya coba menerapkan ke kelas 6. Masyarakat waktu itu dia tidak masuk karena nonton karnaval. Kemudian saya coba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan restitusi. Saya panggil masyarakat, saya butuhkan, saya tanya masyarakat kenapa kamu nggak masuk? Dia menjawab itu Bu, saya nonton karnaval. Kemudian saya tinggali nonton karnaval itu seru ya, pasti banyak sekali yang lucu-lucu yang
Tapi masyarakat tahu nggak kalau masuk kelas tanpa izin itu melanggar peraturan sekolah, melanggar keyakinan kelas? Iya bro, keyakinan kelas mana yang masuk melanggar? Apa ya bro? Ya berpikir keyakinan kelas mana ya? Yang disiplin ya bro. Iya, kamu melanggar kedisiplinan. Kan harusnya kalau nggak masuk itu harus izin. Gitu. Biar guru udah bingung ini masyarakat mana, saya gitu. Akhirnya dia pun menjawab, oh iya bu, lain kali kalau saya tidak masuk saya akan izin. Terus saya tanya lagi, kira-kira untuk mengganti kemarin kamu kok belajarnya tinggal 1 hari, kira-kira nanti caranya kamu perbaiki salah ini gimana? Saya nanti itu bu, tak nyatet tugasnya dari teman-teman seperti itu. Jadi dia tahu bagaimana sih menyelesaikan masalah ini. Benar ya, nanti catat benar ya. Dia bu nanti saya catat biar dapat tinggalan seperti itu. Jadi harapannya seperti itu, siswa itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Ini dulu pernah disampaikan biar mungkin ada yang masih ingat ya. Beberapa bulan lalu sudah pernah disampaikan survival bertahan hidup. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya ada seorang anak yang suka minta ijazah temannya, kita nggak harus melulu langsung kamu ini nakal, kamu ini begini, tapi kita harus tahu dulu kenapa dia melakukan hal tersebut. Pasti ada tujuannya. Siapa tahu mungkin dia tidak dibuatkan sarapan oleh ibunya, dia ternyata apa, dia tidak tahu bagaimana cara yang benar untuk meminta ijazah kepada temannya seperti itu. Jadi dia tadi dengan cara merebut ijazah punya temannya. Jadi kita harus tahu itu disini adalah merupakan kebutuhan survival, bertahan hidup ya, yang penting kesehatan, rumah dan makanan. Selanjutnya kebutuhan merasa diterima atau welfare theory. Kebutuhan ini dari kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Untuk merasa diterima, merasa disayangi itu kan kebutuhan psikologis ya. Bukan hanya anak, tapi kita yang dewasa pun pasti memerlukan ini. Kita memiliki kebutuhan ini. Ketika kita merasa diterima, merasa disayangi, itu pasti akan merasa nyaman. Dan mungkin jika anak cari perhatian gitu ya, cari perhatian dia berbuat suatu kesalahan, mungkin bisa jadi dia itu sedang memiliki kebutuhan ini. Dia ingin merasa disayangi, dia ingin merasa diterima. Jadi dia caper gitu istilahnya, cari perhatian supaya diperhatikan karena dia kekurangan perhatian seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah power atau pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Ini tidak bisa dipungkiri, kita pun pasti memiliki kebutuhan ini. Kadang kita merasa di suatu kelompok itu pengen dilihat gitu ya. Ini hasil aku, pengen dihargai, pengen diakui, kemampuan kita itu diakui. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi ini merupakan kebutuhan power. Selanjutnya freedom atau kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan dan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ketika ada melakukan kesalahan, ketika kita berikan restitusi tadi, maka mereka itu memiliki kebutuhan kebutuhan ini, freedom, kebebasan. Mereka bisa memilih penyelesaian mana yang harus mereka selesaikan, yang harus mereka ambil. Tidak perlu dengan yang kita berikan. Oke, kamu karena hari ini tadi tidak mengerjakan PR, kamu harus mencatat PR 10 kali. Itu kan dari kita. Kita tidak memenuhi kebutuhannya ini. Coba kalau kita beri pilihan, kira-kira ketika kamu nggak mengerjakan PR seperti ini, yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya gimana? Anak itu nanti akan terpacu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin dia akan usul, saya mau itu bu, ganti PR-nya begini bu, saya nulisnya begini bu. Jadi mereka itu akan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kelima adalah fun, kesenangan. Kebutuhan anak kesenangan adalah
adalah untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Tidak hanya anak-anak kita yang dewasa pun juga butuh kesenangan. Nah, ketika anak di dalam kelas kok tidak memahami pembelajaran, cenderung tidak mau memperhatikan, bisa jadi pembelajaran yang kita berikan itu monoton, tidak memenuhi kebutuhan kesenangan mereka, ya, tidak memenuhi kebutuhan kesenangan mereka, ya. Perlu kita ingat bahwa dulu yang pertama saya pernah menyampaikan bahwa kodrat alam dan kodrat zaman anak itu berbeda. Jadi setiap anak itu memiliki minat dan bakatnya sendiri. Bisa jadi ketika anak kok tidak mau diam ketika pembelajaran itu mereka tidak terpenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi mereka mencari kesenangan sendiri. Coba kalau kita pembelajarannya tidak perlu dengan ceramah, kita ajak mereka bermain, pasti mereka akan memperhatikan karena memang kebutuhan dasar anak itu kan memang kesenangan, ya, senang-senang bermain itu dan jiwanya mereka. Gitu. Kita aja yang dewasa kalau diajak senang-senang tawa senang ya, diajak bermain masih senang, apalagi anak-anak. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan guru. Ini kira-kira Bapak Ibu guru cenderung yang mana ya? Yang pertama itu penghubung. Seorang penghubung bisa menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Siapa ini ya? Yang sering pakai ini. Jadi guru yang memposisikan dirinya sebagai penghubung cenderung berkata begini, "Panggungnya bukan saya. Kalau tidak, awas." Pakai nada itu. Kemudian aku selalu saja salah, dan malah duluan. Selalu pasti kamu yang terakhir. Terakhir pasti kamu. Gitu. Pokoknya dia pegang tinggi. Kalau hukum gitu. Terus guru yang seperti ini biasanya akan percaya bahwa ada satu cara saja yang bisa membuat belajar lebih berhasil. Jadi gimana kalau aku saya iso belajar itu baru aku. Gitu. Kalau guru yang kita menghubung. Jadi dia cenderung kalau ada buat kesalahan langsung ayo, kamu begini, langsung pakai nada tinggi. Dia langsung tegas gitu ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kalau yang ini cenderung menunggu guru yang memposisikan diri sebagai membuat rasa bersalah. Dia menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang digunakan seperti ini. Ibu itu kecewa sama kamu. Kamu lagi yang salah itu kenapa? Kamu itu gimana? Kamu gak kasihan sama guru. Nanti kalau kamu begini terus, guru bisa ditegur sama kepala sekolah. Jadi itu nadanya halus, tapi dalam gitu ya. Nah, yang seperti ini itu bisa memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah ini. Ternyata bisa membuat anak memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Kamu kok gak kasihan ibuku itu loh? Ibuku ini malah tenang-tenang. Kata-katanya lembut tapi dalam. Nah, itu biasanya membuat murid merasa langsung dia merasa rendah diri. Dia mengecewakan ibuku. Jadi dia kalau berbuat sesuatu itu kayak ada yang nambah gitu. Ada yang merasa memposisikan diri seperti ini. Kalau saya dulu saya sering. Sebelum saya tahu 5 posisi kontrol guru ini dulu sering sekali saya memakai. Ternyata itu efeknya jauh aja untuk anak-anak. Yang ketiga, posisi teman. Nah, ini ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Biasanya di kata-kata yang digunakan, ayolah, kamu berangkat yang pagi, jadi Pak Guru ya, Pak Guru bisa berangkat pagi ya. Jadi dia kayak teman gitu loh. Kemudian, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kamu gak ingat kemarin, udah Bapak bantuin. Ayo, sekarang ini ya, Bapak kamu pokoknya bukan yang ini ya. Jadi dia juga harus. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi dia itu kayak teman sendiri gitu. Tapi di sini ketika hal itu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya, ternyata sekarang sudah tidak pernah lagi. Dia akan kembali lagi melakukan kesalahan yang sama.
Yang selanjutnya pemantau. Kalau pemantau itu berarti kan mengawasi ya, pemantau, mengawasi. Biasanya guru kita pemantau ini catatannya penuh. Jadi tadi yang bermasalah siapa saja catat. Tadi si ini salahnya apa catat. Ini salahnya apa catat gitu ya. Terus dia akan posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Terus keinginan dengan menggunakan saksi atau konsekuensi kita dapat misalkan hubungan pribadi dengan B sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pernyataan yang diajukan pemantau biasanya di ayo peraturannya apa? Kamu tadi harus CPA, peraturannya apa? Itu Bu, harus berlebihan Bu ya. Jadi kalau pemantau seperti itu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Jadi kalau pemantau ini lebih baik ya dibanding dari yang pertama tadi menghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman. Kalau pemantau ini sudah setingkat lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Ini posisi yang kita harapkan di sini. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kata-katanya begini. Apa yang kita yakini seperti tadi ya, pakai institusi tadi. Apa kamu yakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki semuanya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi murid itu diajak untuk berpikir kalau belajar seperti yang pakai institusi tadi. Jadi penerapan institusi itu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Tapi kadang kita berpikir gini ya, kalau tanpa peraturan, tanpa konsekuensi itu benar nggak ini bisa berjalan? Nah, ketika kita menggunakan institusi, responnya ternyata kurang baik, kita bisa menurunkan posisi kita ke level pemantau. Gitu. Jadi setidaknya tidak berada di yang pertama tadi, penghukum, membuat rasa bersalah atau teman. Kalau bisa kita berada di pemantau atau manajer. Kemudian seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat. Karena dia diajak untuk menganalisis kesalahannya tadi apa, kemudian keyakinan kelas apa yang dilanggar, selanjutnya bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini, cara apa yang kamu ambil seperti itu. Nah ini tahapan spiritual institusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nih, contohnya tadi ya, menstabilkan identitas ketika ada anak yang berbuat kesalahan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi biar mereka itu tidak menyembunyikan kalau mereka sedang bersalah. Kan kadang ada ya, tadi siapa yang membawa sampai di sini? Enggak kok Bu, enggak ada yang ngaku. Padahal memang ada seperti itu. Tapi karena dia takut dihukum, dia berbohong. Dia cenderung menyembunyikan kesalahannya. Nah, dengan menstabilkan identitas, kita berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita katakan, kita stabilkan identitas mereka bahwa berbuat salah itu bukan sesuatu yang jelek gitu loh, yang harus dihukum gitu. Jadi untuk menyadari aja kalau kita berbuat salah itu kita harus memperbaiki seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal aku bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini maksudnya ketika ada anak yang berantem gitu ya. Misalnya ada anak yang memukul temannya. Terus kita tanya, apa tadi kamu memukul temanmu? Iya, lalu dia itu Bu. Tadi mau tak dorong Bu, mungkin kok aku bisa ngerem gitu ya. Mungkin cuma tak pukul aja gitu. Jadi terus kita pakai identitasnya, kita validasi. Padahal kamu tadi bisa melakukan kesalahan yang lebih dari ini ya. Tentunya kalau kamu bisa nahan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jadi terus nanti dia jawab, iya aku tadi dia Bu ini. Dia kan cerita, masalahnya apa dia kan cerita. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi kamu patut bangga
boleh apa enggak. Baru kita tanya seperti itu. Nanti dia ngomong, harusnya nggak boleh Bu. Dia akan begitu seperti itu. Kira-kira nilai-nilai umum apa yang kita sepakati? Itu kan kita harus saling menghargai Bu. Kita tanya seperti itu. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kelas yang ideal itu tentang gimana? Jadi anak itu biasa berpikir seperti itu. Kelas yang ideal itu yang gini Bu, yang anaknya saling rukun, saling gini. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Karena sebenarnya kamu itu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu mau jadi orang yang lebih baik Bu, misalnya seperti itu. Nah kira-kira untuk memperbaiki salahmu yang tadi, kamu harus bagaimana agar menjadi orang yang kamu inginkan itu? Agar menjadi orang yang seperti kamu inginkan itu. Jadi seperti itu. Contohnya seperti itu. Persambungan identitas, kita sambungkan dulu bahwa berdua salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu. Kira-kira dia berbuat seperti itu kenapa? Bisa jadi kan juga salah satu kebutuhannya dia itu tidak terpenuhi tadi. Baru yang ketiga kita tanyakan ke anak kelas, kemudian kita tanyakan penyelesaian apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini seperti itu. Dan ternyata sudah selesai. Alhamdulillah. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya akhiri Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan semua yang tadi ya yang kita pelajari. Kita bisa memberikan motivasi untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik. Kita bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah dengan peserta didik ya. Kemudian kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah kita. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti aksi nyata pembebasan modul 1.4 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.